Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menceritakan kisah Bilal bin Robah sang muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya Bilal bin Robah al-Habasyi. Ia berasal dari negeri Habasyah. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari muazin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah As-Saroh sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya lebat. Ibunya adalah hamba sahaya, budak milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu, ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah, karya Syekh Muhammad Sa'id Mursi dipaparkan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkannya dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Perutnya diikat sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu, orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Makkah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya, kecuali hanya memohon kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Bilal tetap teguh pendirian. Ia selalu mengucapkan ahad, ahad, ahad. Ia menolak mengucapkan kata kufur. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasulnya. Kemanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslim lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu, Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya sholat 5 waktu. Sejak saat itu, Bilal mendapat julukan sebagai muazin ar-Rasul, dan ia menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi pengumandang azan. Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah." Lalu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan iqomat sebagai tanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan pasukan Muslim bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Tolhah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Robah. Tak lama kemudian, waktu salat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suara yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama di Mekah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Saat pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, "Sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan salat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang-orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi." Maksud Juwairiyah adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muazin Rasul. Bahkan, ia menjadi muazin tetap saat Rasul masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal.
Yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun, saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan ketika sholat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu, jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka, ketika Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggalkan oleh manusia yang paling dicintainya. Tak hanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di komando, tangisan Bilal itu diiringi oleh kaum muslim yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Dalam Syuar min Hayas Sahabah karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basya, dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslim yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Kemudian, Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat Islam, agar dia diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia seakan tidak sanggup melakukannya. Permohonan itu pun dikabulkan Abu Bakar. Sejak saat itu, Bilal tak pernah lagi menjadi muazin. Pernah Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus. Namun, itu pun hanya sampai kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar pun turut menangis. Azan yang dikumandangkan Bilal mengingatkan Umar ketika bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintainya. Kini, sang muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke-20 Hijriah. Namun, namanya masih harum hingga kini. Bahkan, di sejumlah masjid di Indonesia, mungkin juga di negara lainnya, nama muazin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang muazin Rasulullah, pengumandang azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.